Pagi harinya saat Usato terbangun ternyata bukanlah mimpi, melainkan kejadian nyata di dunia lain. Di waktu itu juga, Inukami dan Ryujen juga datang untuk melihat gimana keadaan Usato. Kabar baik darinya membuat mereka berdua menjadi lega, karena sebelumnya mereka khawatir terhadap Rose yang membawa Usato secara paksa. Sudah menjadi nasibnya yang seperti ini, mau tak mau harus berbuat sesuatu yang bermanfaat. Inukami dan Ryujen pun memberikan semangat serta berjuang bersama-sama. Dalam benak hati Usato, ia ingin membantu para senior yang berada di dunia ini. Sebelum latihan, Rose memberikan sebuah buku diari untuk menulis semua pengalamannya. Ia juga memberikan waktu kepadanya untuk ngobrol dengan temannya asalkan tidak dalam waktu latihan. Hari pertama latihan pun dimulai. Sebagai murid baru, Rose memberitahu tentang energi sihir miliknya supaya bisa dirasakan walaupun samar-samar. Itu saja sudah cukup untuknya. Selanjutnya Usato disuruh masuk dan membaca tentang sebuah buku yang berisi dunia ini. Karena Usato seorang pahlawan panggilan, jadi ia sudah ditanami atau dibekali sihir penerjemah supaya bisa membaca dengan mudah. Rose di sini juga menjelaskan bahwa kerajaan Linear berseberangan dengan kerajaan iblis, sehingga kerajaannya sekarang menjadi sasaran utama para kaum iblis. Di dalam buku tersebut juga ada beberapa monster beruang grizzly yang sangat kuat. Hari kedua latihan berikutnya adalah berlari. Usato terkejut bukannya sihir malah latihan fisik. Bahkan sampai hari ketiga Usato pun mengalami rematik pegelinu encok nyeri sendi saat berlari. Tapi Rose yang terlihat seram langsung memukul kaki Usato yang seketika itu juga sembuh. Dengan tegas Rose pun menyuruhnya untuk melanjutkan latihannya kembali hingga sampai hari kelima dengan ditemani oleh anak buah Rose. Ketika menginjak hari ke-6, Usato yang terus dipaksa dengan latihan kerasnya sampai melambat hingga terjatuh. Tiba-tiba di tangannya muncul energi sihir yang berwarna hijau. Hari ke-7 tetap sama saja kerasnya, sampai-sampai Usato ingin menulis di buku diarinya tentang guru yang berwatak seram. Sepertinya tahu apa yang ada di pikiran Usato, Rose pun melemparnya. Pada saat hari ke-9, energi sihirnya muncul kembali. Di sini Usato baru sadar ternyata itu adalah sihir penyembuh yang sudah aktif. Karena ia sudah bisa mengontrolnya, mau berapa lama ia berlari sejauh manapun, tubuhnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun di samping itu, ada rasa khawatir tetap menyelimutinya. Apakah dengan ini saja bisa membantu Inukami dan Ryujen? Hari ke-11 latihan Usato pun ditambah oleh Rose. Namun dibalik semua itu, Rose juga menjelaskan tujuan latihan fisiknya, yaitu untuk stamina tetap terjaga dan sangat berguna mempercepat di medan pertempuran untuk segera menolong teman ataupun kabur. Mendengar pernyataannya, Usato langsung bersemangat karena tidak ingin teman-temannya terluka ketika sedang bertarung. Di hari berikutnya, Rose juga memberikan sebuah pemberat di tubuhnya secara bertahap sambil berlari. Di waktu istirahat juga, sekarang Usato sudah nyaman di tempat tersebut dengan bercanda. Satu minggu kemudian, tepatnya di hari ke-21, Inukami dan Ryujen menengok Usato bagaimana keadaannya dengan ditemani anak dari sang raja. Di depan matanya, Ryujen terkejut dengan latihan Usato. Terlihat dia sedang push up, di atasnya ditambah beban sebuah balok dan juga Rose. Usato yang kurang puas dengan beban seperti itu langsung ditambah satu balok lagi di atas punggungnya. Melihat dia yang sesuai dengan apa yang dia mau, yaitu Rose secepat mungkin. Rose akan membawa ke sebuah tempat. Melihat latihan yang diberikan seperti itu, orang tua bernama Siglis sangat marah terhadapnya. Karena mungkin cara yang seperti itu terlalu adrenalin.
Tapi di sisi lain, Rose sangat senang dengan Usato yang mempunyai sifat pantang menyerah dan tak ingin kalah. Bahkan secara langsung Usato akan dijadikan tangan kanannya. Berhubung teman-temannya datang, Rose pun memperbolehkan Usato ngobrol, sedangkan dia akan berbicara dengan Siglis secara pribadi. Di sini Ryuzen menjelaskan kalau Siglis adalah panglima militer kerajaan Linger. Dia dan Inukami juga mendapatkan latihan pedang dan sihir dengan Welsi, tapi tidak seadrenalin Usato. Lalu seorang perempuan yang dibawa kemarin adalah anak dari sang raja bernama Celia. Sewaktu Usato makan roti, pandangan Inukami teralihkan oleh otot-otot yang terbentuk dari hasil latihan selama ini. Ngomong-ngomong tentang yang sekarang, Usato curhat bahwa dia sudah merasa tenang dan nyaman dilatih olehnya, karena kelak dia ingin menjadi seorang yang berguna di saat temannya terluka. Terlihat bahkan anak buah Rose pun sekarang bisa bercanda dengan Usato. Keadaan yang seperti itu membuat Inukami dan Ryuzen menjadi lega, karena sudah menemukan tempat yang cocok untuknya. Singkat waktu, mereka pun langsung kembali pulang ke kerajaan mereka. Di malam hari sambil berendam air hangat, Usato sangat senang didatangi Inukami dan Ryuzen kemarin. Tapi hal yang mengganjal di pikirannya adalah tentang Rose. Apakah cukup dengan seperti itu saja bisa menolong temannya hanya dengan penyembuhan dan latihan fisik? Esok harinya, akhirnya Rose pun mengajak Usato untuk keluar. Sampai di depan gerbang, kehadiran Rose ternyata sangat disegani sampai-sampai membuat Usato terkejut. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya tiba juga. Usato dibawa ke tempat hutan Linger, tempatnya sarang monster. Rose memberikan sebuah misi, jika ingin kembali pulang, dia harus mengalahkan Grand Grizzly. Di buku sebelumnya, Blue Grizzly saja sangat berbahaya, apalagi yang ini. Tapi, tanpa berbasa-basi, Rose pun langsung melemparnya.